Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Adrian Hasman Wicaksana akan menyampaikan analisis pengaruh faktor lingkungan eksternal dari PT Energi Sekuritas. Adapun analisis ini adalah salah satu syarat untuk tugas akhir mata kuliah General Business Environment. Masuk pada latar belakang, bisnis di industri jasa keuangan semakin populer, dibarengi dengan perkembangan teknologi, literasi, dan inklusi keuangan pada setiap periode. Nah, dapat dilihat pada gambar, pada sektor pasar modal, literasi keuangan masih sangat rendah, yaitu sebesar 4,92% di tahun 2019. Berbeda jauh dengan literasi keuangan di sektor perbankan, yang mencapai 36,12%. Begitu pula di inklusi keuangannya. Pada tahun 2019, di sektor pasar modal, inklusi keuangan hanya mencapai 1,55%, yang dapat diartikan bahwa pasar modal ini masih belum dapat dijangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Berikut adalah rumusan masalah dari analisis ini. Yang pertama, apakah terdapat peluang dari faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Energi Sekuritas? Apakah terdapat ancaman dari faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Energi Sekuritas? Dan bagaimana implikasi dari peluang dan ancaman faktor lingkungan eksternal terhadap PT Energi Sekuritas? Adapun tujuan analisisnya adalah sebagai berikut: mengetahui peluang yang timbul dari faktor lingkungan eksternal, mengetahui ancaman yang timbul dari faktor lingkungan eksternal, dan mengetahui implikasi dari peluang dan ancaman faktor lingkungan eksternal PT Energi Sekuritas. Metode analisis yang digunakan pada analisis ini adalah dengan metode kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan ancaman dari analisis lingkungan eksternal PT Energi Sekuritas. Pengumpulan data pada analisis ini menggunakan data sekunder yang telah tersedia, berupa informasi terkait dengan faktor ekonomi, hukum, demografis, politik, perkembangan teknologi, pemerintah, alam, dan sosial budaya yang mempengaruhi PT Energi Sekuritas juga. Masuk ke latar belakang perusahaan, PT Energi Sekuritas ini berdiri pada tahun 1998 dengan nama Bakti Investama sebagai cikal bakal Energi Sekuritas. Pada tahun 1992, PT Bakti Investama mendapatkan izin dari Bapak Pakselka sebagai peserta perdagangan efek. Dan pada tahun 1994 melakukan perluasan produk dan layanannya di jasa organisasi dan penjamin emisi efek. Selanjutnya, pada tahun 1995 memasuki bisnis nasihat keuangan. Di sini bisnisnya terkait dengan aksi korporat seperti akuisisi dan merger. Pada tahun 1999, PT Bakti Investama melakukan alih lisensi kepada Bakti Capital Indonesia sebagai perusahaan induk investasi. Dan pada tahun 2004 dilakukan alih lisensi kembali kepada Bakti Securities. Dan pada tahun 2017 Bakti Securities melakukan perubahan nama menjadi Energi Securities, dan selanjutnya dengan peraturan otoritas jasa keuangan merubah lagi namanya menjadi PT Energi Sekuritas seperti yang kita kenal sampai sekarang. Visi, misi, dan nilai perusahaan dari PT Energi Sekuritas adalah visinya menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, dengan misi berkonsentrasi pada pemberian layanan terbaik bagi nasabah secara berkesinambungan, bertindak secara profesional, dan berlaku inovatif dan progresif. Adapun nilai perusahaannya adalah sebagai berikut: pandangan ke masa depan untuk mencapai kesempatan usaha dan memenangkan pasar untuk menjadi market leader, totalitas untuk menjadi kualitas yang terbaik, dan
selalu memberikan karya yang lebih cepat dan cerdas untuk menjadi yang terdepan. Nah, kita masuk ke analisis faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwa Indonesia mengalami resesi di pertumbuhan ekonominya, yang dapat dilihat pada tahun 2020 kuartal kedua, resesi mencapai minus 5,32%, dan setelah itu pada tahun 2021 baru-baru ini GI 7 Days Reverse Repo Rate turun menjadi 3,5%. Nah, dari sini kita bisa melihat peluang dan ancaman dari sisi lingkungan ekonomi, yaitu peluangnya dengan turunnya perekonomian Indonesia sangat erat hubungannya dengan penurunan indeks harga saham. Nah, ketika indeks harga saham ini turun karena krisis, ini adalah peluang yang sangat baik untuk masuk ke pasar modal. Jadi, PT Energi Sekuritas bisa melakukan edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang belum melakukan investasi di pasar modal untuk masuk di pasar modal di waktu yang tepat. Yang kedua adalah ancaman. Ancamannya ketika terjadi resesi, masyarakat akan daya belinya turun. Nah, dengan demikian masyarakat cenderung akan memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu daripada kebutuhan untuk investasi. Yang kedua adalah faktor lingkungan hukum di Indonesia. Di Indonesia sedang hype dengan Omnibus Law. Nah, di Omnibus Law ini terdapat peraturan yang menarik, yaitu pembebasan pajak penghasilan atau PPh atas dividen yang diterima dengan ketentuan dana yang diperoleh jika diinvestasikan kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah harus dana atau investasi asing masuk ke Indonesia juga akan dipermudah. Investasi yang dimaksud ini tidak hanya foreign direct investment atau FDI, namun juga termasuk investasi asing di pasar modal. Nah, di bidang hukum ini juga bisa menjadi peluang untuk Energi Sekuritas untuk memperluas pasarnya, di mana ketika dividen juga dikenai biaya PPh, berarti investor akan mendapatkan dividen secara utuh tanpa terpotong PPh dengan syarat untuk menginvestasikan kembali ke Indonesia. Yang kedua, peluangnya adalah ketika investor asing juga masuk. Nah, di sini Energi Sekuritas juga bisa mengembangkan sayapnya dengan menggait investor-investor asing untuk masuk ke pasar modal. Nah, dari situ juga terdapat ancaman, yaitu potensi penarikan dana asing secara masif di pasar modal, yaitu tentunya akan merugikan investor-investor Indonesia, di mana ketika terdapat penarikan yang masif atau massal bisa menurunkan harga dari saham tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan hukum internasional. Nah, di faktor lingkungan hukum internasional ini adalah Indonesia adalah salah satu anggota dari WTO atau World Trade Organization, di mana Indonesia telah membuat perjanjian untuk mempermudah arus perdagangan masuk secara global. Nah, di sini adalah perdagangan itu tidak melulu tentang barang, tapi juga jasa, termasuk jasa keuangan. Nah, di sini akan timbul peluang, yaitu kegiatan ekonomi akan semakin lancar dengan terserapnya seluruh tenaga kerja di Indonesia, baik melalui perusahaan asing atau lokal. Nah, dengan demikian pendapatan masyarakat Indonesia akan meningkat dan diharapkan
dengan pendapatan yang meningkat dapat mudah untuk mengajak berinvestasi. Yang kedua adalah ancamannya, yaitu broker asing yang menjadi pesaing baru di perdagangan efek, khususnya di pasar saham. Nah, dengan terbukanya jual beli barang dan jasa memungkinkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia juga, tidak terkecuali perusahaan di sektor jasa keuangan. Nah, itu menjadi ancaman karena pesaing baru akan datang ke Indonesia. Selanjutnya adalah analisis demografi. Dapat dilihat di gambar, yaitu adalah komposisi penduduk menurut generasi tahun 2020, di mana penduduk di Indonesia ini mayoritas dipenuhi atau lebih dari 50% penduduk Indonesia itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, padahal di sini juga banyak dari generasi milenial dan generasi Z yang sedang mulai untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah, ini juga menimbulkan peluang. Peluangnya adalah mendapatkan nasabah dari pasar milenial menjadi semakin terbuka, karena banyak milenial yang ingin masuk di pasar modal, dan dengan jumlah milenial yang sangat besar, berarti pasarnya lebih besar daripada generasi-generasi yang lain. Namun di sini juga terdapat ancaman, karena semakin banyak investor muda akan timbul perusahaan bisnis yang menargetkan pasar yang sama. Jadi nanti pesaing dari MNC Sekuritas juga bisa menargetkan pasar yang sama untuk generasi muda. Selanjutnya adalah di lingkungan teknologi. Nah, dapat dilihat pada gambar ini adalah data dari Hootsuite per Januari tahun 2020, di mana pengguna internet di Indonesia itu adalah sebesar 175,4 juta atau sebesar 64% dari penduduk Indonesia. Sudah lebih dari setengah penduduk Indonesia terkoneksi melalui internet. Bahkan jika dilihat di akses mobile phone, terdapat 338,2 juta koneksi mobile phone. Berarti sudah melebihi dari total penduduk Indonesia, yaitu sebesar 272,1 juta pada tahun 2020 per Januari. Nah, dari sini timbul peluang, yaitu kemudahan untuk memperkenalkan produk dari MNC Sekuritas. Dan yang kedua, mempermudah transaksi saham secara online, karena di MNC Sekuritas ini juga sudah menerapkan sistem trading secara online melalui aplikasi. Jadi untuk masyarakat yang sudah terkoneksi dengan mobile phone dan internet akan mudah untuk melakukan transaksi saham dengan aplikasi MNC. Dan ancamannya potensi peretasan dan pencurian data. Nah, dengan terbukanya jaringan internet, di sini akan terjadi potensi peretasan dan pencurian data. Mungkin data dari nasabah bisa dicuri untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Yang selanjutnya adalah analisis faktor lingkungan eksternal di lingkungan pemerintah. Nah, dapat dilihat di sini bahwa sistem di pasar modal Indonesia itu sudah sangat baik dengan adanya Bank Indonesia sebagai regulator pembayaran, dan untuk pengawasannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan ada KSEI sebagai bank kustodian di mana kita menyimpan uang kita, dan ada juga KPEI yaitu lembaga clearing di mana kita sudah terjamin untuk clearing dari transaksi saham yang kita lakukan.
Nah, di sini ada peluang yang timbul, yaitu keamanan investasi yang terjamin, memudahkan untuk memasarkan produknya. Jadi, ketika keamanan dari investasi tersebut sudah terjamin, kita akan mudah untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, namun juga ada ancaman di sini ketika terdapat perubahan regulasi, karena biasanya perubahan regulasi akan menjadi beban kerja baru bagi perusahaan. Selanjutnya ada faktor politik. Nah, di faktor politik ini ada 2 poin, yaitu untuk masuk dalam bisnis pasar modal sebagai anggota Bursa Efek Indonesia, sebagai perantara perdagangan efek, perusahaan harus memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Bapepam dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem sarana prasarana sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, wacana tentang biaya materai sebesar Rp10.000 untuk transaksi saham yang dicatatkan dalam trade confirmation. Nah, wacana ini itu ada trade confirmation, itu artinya setiap hari ketika kita melakukan transaksi akan dikenakan materai sebesar 10.000. Jadi ketika kita melakukan transaksi saham di hari tersebut, itu akan terkena biaya materai sebesar 10.000. Namun ketika tidak ada transaksi, tidak akan terkena biaya apapun. Nah, tapi di sini masih wacana dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini juga timbul peluang dan ancaman, yaitu peluang perizinan itu menjadi barrier untuk perusahaan pesaing masuk ke industri yang sama. Jadi istilahnya pesaing-pesaing yang ingin masuk ke pasar modal itu sebagai pialang atau broker sudah dibatasi dengan perizinan. Yang kedua adalah ancaman, yaitu pemberlakuan bea cukai. Nah, di sini menjadi salah satu ancaman karena pada tahun 2021 itu materai 10.000 sudah diberlakukan, namun belum diberlakukan untuk transaksi pasar modal. Nah, di sini ada kata belum diberlakukan. Nah, itu masih ada ketidakjelasan apakah masih ada kemungkinan untuk diberlakukan. Gitu. Terus selanjutnya ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini tidak terlalu berpengaruh terhadap industri jasa keuangan. Hal ini dikarenakan industri jasa keuangan sangat minim dalam melakukan eksploitasi atas sumber daya alam yang ada sebagai raw material. Dan juga industri jasa keuangan juga tidak menghasilkan emisi yang menyebabkan kerusakan atau alih fungsi dari sumber daya alam yang ada. Jadi secara garis besar tidak ada peluang ancaman yang jelas. Selanjutnya faktor sosial budaya. Nah, dari faktor sosial budaya ini kembali lagi ke tingkat literasi yang masih sangat rendah, yaitu 4,94 pada tahun 2019, dan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Selanjutnya juga dapat dilihat di gambar, itu adalah grafik perkembangan saham syariah, di mana pada setiap periodenya atau setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jadi semakin banyak emiten-emiten yang sudah memenuhi syarat syariah. Dan di sini terdapat peluang, yaitu tentu saja pasarnya masih sangat luas karena tingkat literasinya dan inklusinya masih sangat rendah. Dan yang kedua, pasar syariah yang berkembang karena pertumbuhan dari saham syariah itu sendiri. Dan ancamannya adalah anggapan investasi pasar modal itu adalah judi. Nah, ini mungkin jadi tantangan tersendiri untuk MNC Sekuritas untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Dari analisis tersebut, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peluang pasar yang masih sangat besar
terlihat dari faktor lingkungan eksternal, salah satunya dengan peluang masuknya investor asing dalam pasar modal Indonesia dan penduduk Indonesia yang didominasi oleh generasi muda yang saat ini banyak masuk di pasar modal Indonesia. Yang kedua, terdapat ancaman pesaing karena perusahaan asing juga dapat menjadi anggota bursa, sehingga dengan masuknya pesaing baru akan membagi kue pendapatan di sektor pasar modal. Yang terakhir, implikasi yang dilakukan PT MNC Sekuritas untuk mempertahankan dan memperluas pasarnya adalah dengan menggunakan produk menabung saham dan melalui galeri investasi yang merupakan kerjasama dengan universitas yang tersebar di Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah saran yang bisa saya berikan kepada perusahaan, yaitu yang pertama, mengembangkan pasar tidak hanya dari generasi muda, namun dengan peluang investor asing, PT MNC Sekuritas juga dapat mendekatkan diri kepada investor asing untuk melakukan investasi bersama MNC Sekuritas. Yang kedua, dengan adanya ancaman akan pendatang baru, PT MNC Sekuritas bisa menurunkan fee jual dan fee beli. Selain untuk mempertahankan pasar, juga sebagai daya tarik untuk pasar baru. Yang ketiga, dengan semakin banyaknya generasi muda yang melakukan investasi di PT MNC Sekuritas, PT MNC Sekuritas juga bisa menyediakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan analisis emiten secara mandiri. Bisa difungsikan sebagai alat bantu pembelajaran atau sosialisasi akan PT MNC Sekuritas itu sendiri. Ya, sekian presentasi analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.